Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo students, apa kabar? Ketemu lagi sama Miss Revi di sini. Insya Allah di sesi Open Your Book hari ini kita bakalan ngebahas mengenai komparatif dan superlatif yang ada di halaman 99 sampai 101. Jadi kalau kalian punya buku kalian, you can start looking at it. Nah, insya Allah hari ini kita bakal ngebahas kalimat perbandingan. Kita lihat dulu apa yang disebut sama komparatif. Komparatif ini biasanya kita pakai pada saat kita membandingkan dua benda. Ingat ya, kita mau bandingin dua benda aja, kita pakai yang namanya komparatif. Jadi kalau misalnya kalian lihat struktur kalimatnya, itu pasti ada noun-nya dulu yang menjadi subjek, berarti ada benda pertama yang bakal menjadi subjek, kemudian kamu letakkan to be atau kata kerja, jadi kamu pilih kalau kalimat nominal berarti kamu pakai to be, tapi kalau kalimat verbal kamu pakai kata kerja. Kemudian letakkan sama adjektifnya yang mau menjadi adjektifnya, dan jangan lupa pakai than. Than itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu kayak daripada gitu artinya. Kemudian baru benda yang selanjutnya. So for example, Adin is smaller than Ashraf. Oke, kita lihat benda yang mau dibandingkan yaitu si Adin sama Ashraf. Kemudian karena ini kalimatnya adalah kalimat yang nominal, pakai to be, jadi dia pakai is. Nah, adjektif yang dipakai itu adalah small, tapi kalau dia menjadi komparatif itu harus kamu tambahkan er, smaller than Ashraf. Nah, kalimat keduanya, I work harder than him. Nah, benda yang mau dibandingkan adalah I sama him. Oke, kemudian di sini adalah kata kerjanya work yang dipakai karena I work. Kemudian dituliskan komparatif yang digunakan adalah harder, itu dari kata-kata hard. Oke. Nah, Miss, kenapa di sini him? Kenapa di sini bukan he? Karena posisi him di sini sebagai objek. Jadi kata gantinya juga kata ganti objek yang dipakai. Sedangkan I itu adalah sebagai subjeknya, makanya tetap I, bukan me. Oke. Nah, itu mengenai komparatif. Yuk kita lihat sekarang ke superlatif. Kalau komparatif membandingkan satu benda dengan benda yang lain, berarti ada dua benda. Kalau superlatif, dari namanya aja udah super, berarti dia membandingkan satu benda dengan sekelompok benda yang lain gitu. Jadi sama aja sih dia membandingkan benda juga, tapi bedanya ini satu benda dengan benda-benda yang lain. Berarti super yang terbaik, yang termurah, yang tercantik, yang terhebat. Nah, ini yang kamu pakai super. Tapi kalau misalnya komparatif itu masih membandingkan dua benda aja. Oke, kita lihat contohnya atau formatnya itu sama seperti yang komparatif. Dia pakai noun atau ada subjeknya, kemudian pakai to be atau kata kerja. Ingat ya, ini Miss tulis to be strip, to be atau kata kerja, nggak boleh pakai kedua-duanya gitu. Oke, pilih apakah dia kalimat nominal pakai to be ataukah kalimat verbal pakai kata kerja. Kemudian baru kamu pakai the, tambahkan kata adjektifnya, kemudian tambahkan noun yang sebagai objek. Jadi kalau komparatif tadi itu dia jangan pernah lupa sama than. Sedangkan yang superlatif jangan lupa sama the. Oke. Nah, example-nya, Cianjur is the coolest village in West Java. Nah, benda yang pertama adalah Cianjur. Oke, berarti nama desanya. Kemudian kamu pakai is di situ karena dia kalimat nominal. Habis itu kata adjektifnya itu menjadi coolest. The coolest village in West Java. Nah, berarti dia membandingkan si Cianjur. Cianjur ini merupakan kota terdingin
se-Sumatera Barat, se-Jawa Barat gitu ya. Jadi dia bandingkan satu sama kelompok benda yang lain. Nah yang kedua, Maya is the youngest kid in my family. Ini pasti Maya nih bahagia banget nih. Maya is the youngest kid in my family. Nah yang pertama adalah si Maya. Kemudian kalimat nominalnya itu kita pakai is. Kemudian ada the youngest. Oke, kita tambahkan the di situ dan kita pakai adjektifnya yang menjadi youngest kid in my family. Maya merupakan anak termuda di keluarga saya. Jadi Maya itu dibandingkan sama sekelompok anak-anak yang lain yang ada di keluarga tersebut. Oke, nah itulah dia kalimat komparatif dan kalimat superlatif. Nah sekarang kita lihat Miss, kayak mana Miss caranya? Tadi kok ada ditambahin ER, ada yang ditambahin IST gitu. Apa sih yang bagaimana cara kita membuat membentuk adjektifnya? Kita tahu kalau misalnya adjektif itu ada yang satu silabel, ada yang lebih dari satu. Nah silabel itu kayak suku kata. Jadi misalnya tall satu, cuman tall doang. Nah berarti komparatifnya kamu menambahkan er doang. Taller, superlatifnya menjadi tallest. Kemudian fat, fatter menjadi fattest. Big, bigger menjadi biggest. Sad, sadder menjadi saddest. Oke. Nah, namun ada pengecualian. Ada 4 kata sifat ini, walaupun dia cuma satu silabel, tapi dia tidak ditambahkan er atau est, tapi dia ditambahkan more sama most. Jadi misalnya fun menjadi more fun, real kemudian most fun. Real menjadi more real, right more right, wrong more wrong. Jadi kamu nggak buat fun menjadi funner. Misalnya, I am funner than you. Enggak, saya lebih lucu daripada kamu. Itu enggak seperti itu, tapi I am more fun than you. Saya lebih lucu daripada kamu gitu. Ya kan, Missnya lebih lucu. Nah, kemudian kita lihat yang tadi itu satu silabel, ini yang 2 silabel. Jadi kalau 2 silabel itu kayak happy, have sama p. Happy itu 2 suku kata. Kemudian ada simple, ada busy, ada title. Nah, kamu tinggal tambahkan kalau dia memang komparatif, itu kamu tambahkan er masih. Kemudian kamu juga bisa lihat di sini. Kalau dia berakhiran y atau y, itu kamu ganti menjadi i dulu. Jadi kamu tambahkan, baru tambahkan er atau est. Oke. Nah kita lihat pada saat dia terdapat dari 3 silabel atau lebih, ini kata kerja yang panjang, kata sifat yang panjang. Berarti yang kamu tambahkan bukan er tapi more. Jadi important itu udah 3 silabel, sama kayak expensive itu udah 3 suku kata. Jadi yang kamu tambahkan adalah kalau untuk komparatif kamu tambahkan more, untuk superlatif kamu tambahkan most gitu ya. Gimana kira-kira? Berarti ini misalnya I am more important than you. Jadi bukan kamu mau bilang I am importanter. Pokoknya bukan ditambahkan er tapi more. Jadi kalau misalnya dia biasanya dibilang kalau misalnya kata sifat yang pendek itu kamu tambahkan er, tapi kalau misalnya yang panjang tambahkan more. Gitu ya. Nah, ada beberapa pengecualian, ini ada yang disebut sama irregular. Nah, kalau Miss sudah nyinggung yang namanya irregular, itu berarti tidak beraturan. Jadi kaedah bahasanya agak berbeda untuk beberapa kata sifat di sini. Misalnya good, adjektif good, itu kamu nggak menjadikan dia menjadi gooder, tapi menjadi better. Ya, berarti kalau superlatifnya menjadi best, makanya you are the best, bukan dibilang you are
the bestest agak-agak apa gitu ya, tapi you are the best. Nah ini apa namanya, kalau ini irregular berarti dia tidak beraturan. Formatnya seperti ini. Kalau bad menjadi worse sama worst. Kalau little menjadi less sama least. Kalau much menjadi more sama most. Kalau far itu menjadi further sama furthest. Misalnya, your house is the furthest. Rumah kamu yang paling jauh, misalnya. Oke, jadi kamu nggak bilang your house is the farthest. Itu nggak ditambahkan est, tapi dia punya formatnya sendiri menjadi furthest. Oke, nah kira-kira gimana? Kita lihat misalnya di exercise-nya. Dogs are intelligent than rabbits. Nah, kalau kamu lihat exercise yang seperti ini, lihat dulu kalau di sini dia pakai than, ya. Ini kalau dari segi kalimat dia pakai than, berarti ini udah kalimat komparatif. Ingat ya, kalau komparatif itu cirinya ada than, kalau superlatif ada the. Nah, kalau komparatif kita lihat adjektifnya intelligent. Itu kira-kira berapa silabel? Yes, intelligent. Ada 4 silabel. Berarti dia pakai more, bukan ditambahkan er. Berarti dogs are more intelligent than rabbits. Oke, nah jadi kalian bisa lanjutkan. Kalau misalnya penasaran, kalian bisa lanjutkan langsung exercise yang ada di halaman 101. Okay, so that's it for now. Thank you so much for listening. I'll see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.